Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah kesempatan yang mulia ini kita berjumpa kembali dalam rangka streaming Mandami. Insya Allah kesempatan yang mulia ini kita akan menindaklanjuti kembali tazkirah kita. Saling mengingatkan kita dalam rangka memelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlinya, sahabatnya, pengikutnya dari awal sampai akhir zaman. Insya Allah kita akan tercatat di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kesempatan yang mulia ini kami akan mengaturkan potong ayat Al-Quranul Karim surat At-Taubah ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim wa la tadlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Shadaqallahul azim wa amma ba'd. Hadirin pemirsa rahimakumullah, kalau kita memahami, mentadaburi, menafsirkan ayat tersebut, redaksi Al-Quran di situ kalimat inna yang muncul pertama. Inna ta'kid. Iddatas syuhur indallahi isna hasra syahra kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah ada 12 bulan. Syuhur dari ashur atau syahrun. Syahrun dan satu. Ashur beberapa bulan. Syuhur sama banyak bulan atau beberapa bulan. Menurut pandangan Allah ada 12. Dan kita telah paham, telah jelas, telah dimaklumi, baik itu miladiyah maupun Islam atau hijriah ada 12. Januari, Februari sampai Desember. Sementara kalau yang hijriah atau Islam dari Muharram, dimulai dari Muharram dan sampai Dzulhijjah. Untuk itu kita tidak terasa, tidak disangka dan tidak merasa mungkin pada hakikatnya kita ini sekarang sudah berada di bulan Rajab. Bulan hitungan yang ketujuh dalam miladiyah, dalam hijriah. Jadi kalau kita di bulan Rajab ini tentunya di situ ada proses yang luar biasa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wabil khusus untuk semua orang Islam sedunia. Apa itu? Penerimaan kegiatan yang mahdoh. Kegiatan yang tidak boleh ditawar-tawar untuk umat Islam, yaitu menerimanya perintah sholat. Itu di bulan ini, di bulan Rajab, yang dalam prosesnya insya Allah ada istilah yang sudah terpopuler dan kita semua tahu, ada Isra dan Mi'raj. Itu cuma ada di bulan Rajab. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di situ inti daripada kegiatan Isra dan Mi'raj itu tidak ada lain kecuali penetapan kegiatan sholat. Maka kalau kita mengakui dan ikhlas dengan sami'na wa ta'na apa yang telah ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya,
kita sudah mengikrarkan kedua kalimat tauhid asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang punya pertama diperintahkan adalah sholat. Sholat harus didirikan secara konkret, secara benar. Caranya seperti apa? Itu sholat. Karena ibadah-ibadah mahdoh itu rata-rata perintahnya dari Allah via lewat musabibah dengan malaikat Jibril. Bil wahyi langsung kalau sholat. Langsung terpanggil dan dipanggil oleh Allah ke menghadap ke Allah Subhanahu wa taala dalam proses Isra dan Mi'rajnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi apabila kita menegakkan sholat dengan benar, insya Allah amal-amal yang lain, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sodakohnya itu akan dihitung belakangan. Tapi pertama yang akan dihitung oleh Allah adalah sholat. Awaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Jadi pertama yang nanti akan ditraining oleh Allah, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kegiatan mahdoh sholat tadi, yang pada penerimaan pertama adalah diperintahkan oleh 50 waktu, tapi sementara dengan giginya Nabi Allah yang namanya Nabi Musa alaihissalam memberi saran, masukan yang positif untuk meminta keringanan supaya dikurangi tidak 50 waktu, tapi cukup 5 waktu sehari semalam. Itu pun tentunya akan berat bagi orang-orang yang melaksanakan tanpa diiringi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kegiatan sholat jangan kita tinggalkan, jangan kita abaikan, karena itu termasuk ujung tombak agama kita. Jadi sholat adalah tegaknya agama kita. As-sholatu imaduddin, wa man aqama faqad aqamadin, wa man taraka faqad hadamadin. Adalah tiangnya agama adalah sholat. Jika sholat itu didirikan, menegakkan agama, dan jika meninggalkan sholat, otomatis dia akan merobohkan, merusak agama itu. Hikmah daripada sholat tentunya harus dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat transparan. Aqimus sholah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu jelas sekali. Dirikan sholat. Kan sholat itu merupakan dari Allah yang akan meninggalkan jelek-jelek kemungkaran. Itu otomatis apabila orang sudah benar sholatnya, dari ambil air wudhu, dari tumak ninahnya, dari bacaannya, dari kaifiyahnya, dan sebagainya, insya Allah apa-apa yang terjerat atau menjerat kita dalam mungkar dan fahish akan terhindar. Tanha 'anil fahsya' wal munkar. Inti daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh hanya untuk mendirikan sholat itu yang pertama. Adapun lain-lain itu ada kegiatan haji dan sebagainya itu belakangan. Tapi yang pertama perintah adalah sholat. Samping pertama tauhid atau syahadat. Tapi yang untuk mahdoh kegiatan amaliyah, kegiatan yang ditegaskan oleh Allah adalah aqimis sholah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ini dua kalimat yang harus kita renungkan, harus kita tadaburi, harus kita laksanakan. Insya Allah kita akan mendapat manusia Islam yang kamil, yang sempurna. Apabila melaksanakan ibadah sholatnya sudah tuntas, insya Allah semuanya akan mengikuti di belakangnya nanti di akhirat insya Allah. Itulah hadirin jamaah dan pemirsa rahimakumullah. Semoga yang rumit ayat tadi, inti daripada di bulan Rajab yang kita sudah masuk di dalamnya ini, di samping kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita dosa minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.